Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal satunya naik 78% dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata mencatatkan rugi bersih di kuartal 1 tahun 2023. Dan secara tren saat itu juga sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Saratoga. Saham Saratoga hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 1.895. Bisa kita lihat di grafik. Satu minggu terakhir ini saham Saratoga mulai sideways tapi masih mencoba untuk naik di atas harga 1.900. Sebelumnya bisa kita lihat harga 1.900 merupakan support dari saham Saratoga, tapi mencoba untuk naik di atas support resisten psikologis di harga 2.000 Saratoga gagal break dan saat ini malah turun bawah 1.900. Jadi secara tren memang Saratoga trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa emiten Sandi Uno Saratoga Investama atau SRTG cetak rugi di kuartal 1 tahun 2023. Jadi saham Saratoga sampai kuartal 1 ini masih mencatatkan rugi. Jadi secara laporan keuangan kurang oke dan secara teknikal pun sebenarnya saat ini masih kurang oke. Tapi bisa kita lihat dari data broker summary kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dan asing terlihat masih masuk akumulasi, tapi sebelumnya asing masih terus distribusi saham ini. Jadi secara teknikal apabila mau coba pantau sebenarnya masih bisa, tapi untuk entry sebaiknya tunggu Saratoga berhasil naik di atas 1.900 baru ikutan entry dengan target jangka pendek tetap di harga 2.000 karena saat ini merupakan resisten psikologisnya, atau teman-teman bisa hold terus selama harga 1.900 tidak terlewati. Dan sebaiknya jangan entry apabila saham Saratoga masih kesulitan untuk naik di atas 1.900. Apabila masih gagal break masih ada potensi saya lihat untuk lanjut turun menuju 1.800. Dan karena tahun ini adalah tahun politik, karena tahun depan sudah mulai ada pemilihan umum dan Saratoga dipunyai salah satu menteri kita dan juga masuk ke bursa cawapres. Saham-saham seperti ini memang kadang-kadang bisa tiba-tiba naik tinggi apabila ada sentimen positif. Jadi memang saham-saham seperti ini di tahun politik memang menarik untuk coba kita pantau. Walaupun saat ini cara tren masih downtrend. Sekarang kita coba lihat MDKA, salah satu saham yang dimiliki Saratoga. MDKA bisa kita lihat secara tren saat ini mulai melemah kembali. Sebelumnya berhasil rebound dari support di sekitar harga 3.850 berhasil naik. Tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50-150 gagal break. Dan saat ini sudah mulai melemah kembali trennya karena sudah turun di bawah harga 4.000. Jadi secara tren sudah kurang oke lagi. Karena sudah tidak terbentuk high low. Jadi sebelumnya terbentuk high low, tapi saat ini nggak terbentuk lagi karena sudah turun di bawah 4.000. Jadi secara tren saat ini masih ada potensi lanjut downtrend dan turun menuju zona support di 3.750 sampai 3.850. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai melemah kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih ada distribusi, tapi menariknya asing masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi MDKA saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju zona support di 3.750 sampai 3.850 ini. Jadi apabila mau coba entry menurut saya paling aman adalah tunggu di zona ini. Karena sebelumnya juga zona ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham MDKA. Jadi paling aman tunggu di sekitar daerah sini, apabila terlihat masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry. Dan untuk target take profit bisa di 4.000 atau 4.200. Sekarang saya coba update ITMG yang minggu lalu memang saya masih analisa dan saat ini terlihat masih kesulitan untuk naik kembali di 34.000. Jadi harga 34.000 sebelumnya merupakan support dari ITMG, setelah turun bisa kita lihat ini masih berupa resisten. Jadi sebelumnya sempat rebound tapi mencoba untuk naik di atas 34.000 gagal break dan kembali melemah. Jadi hari Jumat kemarin masih turun 0,89% ke 33.300. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan ini masih ada distribusi, asing juga melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi.
Jadi ITMG apabila mau entry tetap menurut saya wait and see dulu. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya, paling aman sebenarnya apabila mau entry tunggu ITMG berhasil naik di atas 34.000 baru ikutan entry. Karena apabila berhasil naik di atas 34.000, secara tren ITMG akan mulai membaik. Dan ternyata minggu ini ITMG masih gagal naik di atas 34.000. Jadi sebaiknya saat ini wait and see dulu. Dan jika kita lihat sebelumnya menyentuh di sekitar 32.250 bisa bertanda rebound. Jadi saat ini apabila mau entry menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar 32.250 sampai 32.500 untuk target entry-nya. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Apabila masih bisa bertahan di atas daerah ini, bisa coba entry untuk swing trade atau hold saja apabila harga ini tidak terlewati. Apabila mau swing trade, tetap pertimbangkan untuk take profit apabila harga 34.000 ternyata memang masih sulit ditembus ITMG. Selanjutnya saya juga update saham Mayora. Bisa kita lihat saham Mayora saat ini memang secara tren masih sideways, tapi terlihat sudah mulai melemah karena saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya memang sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi ini tidak terkonfirmasi break. Tapi saat ini sebenarnya sudah terkonfirmasi dan Mayora saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar 2.600. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini memang masih di sekitar 2.700. Tapi untuk tren jangka menengah, Mayora sebenarnya masih oke trennya selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan saat ini berada di sekitar 2.430. Dan garis MACD pun terlihat saat ini memang sudah mulai melemah dan terus bergerak turun. Untuk Mayora bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi dan terlihat malah ada sedikit distribusi. Sedangkan asing memang terlihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Mayora apabila teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 2.500, saat ini masih bisa hold. Tapi untuk yang baru mau entry, saat ini wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila minggu depan Mayora berhasil naik di atas 2.600 untuk swing trade dengan target jangka pendek tetap di 2.700 karena ini merupakan resisten kuat saat ini, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan apabila kita pantau besok ternyata Mayora gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan mulai bergerak turun, memang jika kita perhatikan saat ini ada support di sekitar 2.500. Tapi paling aman apabila saya lihat saat terkonfirmasi Mayora turun di bawah garis EMA 50, Mayora saya lihat untuk kedepannya masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk entry apabila gagal naik di atas garis EMA 50, menurut saya adalah bisa tunggu di sekitar 2.430 sampai 2.450. Walaupun memang saat ini masih ada support terdekat di 2.500. Tapi apabila berhasil rebound dari 2.500, berhasil naik tapi terlihat masih gagal beri garis EMA 50, saya lihat secara tren jangka menengah Mayora masih ada potensi ke garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.